Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast, mungkin bisa disebutnya ya, karena kita sesinya santai di podcast kelompok 2, yang dimana podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah anti korupsi yang dosen pengampunya adalah Ibu Meti. Perkenalkan terlebih dahulu, di kelompok 2 ini ada saya, Ipa Aulia Syaban, dan juga ada, silakan. Saya Heru Kuswandi Dan saya Agus Andriana. Oke, mungkin untuk selanjutnya, sesi selanjutnya akan dipandu oleh Kang Agus. Mangga untuk waktu dan tempat, silakan. Oke, terima kasih Kang Agus. Terima kasih juga untuk Bu Meti. Kita sudah pelajari ya materi-materi tentang anti korupsi. Yang jadi penasaran dan perlu kita bicarakan dengan obrolan ringan ini tentang korupsi itu banyak sekali. Nah, langsung aja saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan bersama rekan-rekan semua di sini. Bagaimana sih pendapat Anda masing-masing itu tentang korupsi gitu? Silakan. Siap. Kalau menurut saya, korupsi itu segala hal yang buruk. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu penyelewengan terhadap uang negara. Jadi singkatnya, korupsi ini perbuatan yang sangat merugikan negara, sekaligus juga merugikan rakyat gitu. Itu sih. Kalau dari saya mungkin ringkasnya, apapun cara yang dilakukan untuk mencari keuntungan itu sebenarnya boleh, asalkan tidak merugikan negara. Nah, kenapa korupsi ini menjadi hal yang tidak dibolehkan? Karena merugikan negara. Mencari keuntungan pribadi dengan merugikan negara kan itu nggak bagus banget gitu. Dengan cara apapun ya, mau gratifikasi, mau itu korupsi sekaligus gitu. Itu pokoknya intinya hal yang kejahatan. Itu dalam arti luas ya. Ya. Dalam arti luas itu. Tapi tindakan seperti itu di lingkungan kita juga yang berarti termasuk jadi lingkungan kita itu sangat-sangat merugikan orang lain. Ya. Bukan duitnya kepada yang kita kepada masyarakat orang lain. Ya. Oke. Terus yang selanjutnya, apakah korupsi itu bisa hilang di Indonesia? Gimana? Pendapat kalian gimana? Kalau pandangan saya, korupsi ini tidak akan pernah hilang. Kalau menurut saya, karena kenapa? Karena gini, proses seseorang untuk menjadi seorang pejabat artinya itu ada modal yang dikeluarkan gitu. Sehingga ketika seseorang ini sudah menjadi sudah menjadi pejabat, si modalnya itu harus kembali gitu. Nah, ini salah satu sebenarnya ini sudah membudaya di kita gitu, khususnya di Indonesia gitu. Terus ini sih kalau saya, ketika Indonesia bebas dari korupsi gitu, karena memang ini sudah membudaya, sudah mendarah daging, bahkan di masyarakatnya juga sama. Mindset masyarakat ketika ada seseorang yang memang ingin mencalonkan menjadi DPR contohnya gitu, pasti mindset masyarakat yang keluar ayah duitan tuh, Itu yang menarik apa ini? mindset seperti itu anggota Ya, gitu kan. ayah duitan awal duitan mual era masyarakat gitu. Tapi kembali lagi pada masyarakat, kalau misalkan suatu pemilihan itu ada duitnya atau misalkan uangnya, gak seberapa sih, cuma dikasih suratnya kan 100.000, itu harga diri itu dibayar 100.000 kan? Itu yang Sekarang dampaknya atas pilihannya bener nggak ke depannya gitu kan? Bahkan bukan cuma harga diri ya, soalnya kan itu harga negara. Itu yang dibawa kan? Iya gitu. hasil kita 5 tahun yang ke depan Iya. sebenarnya gitu. Jadi udah jadi budaya Ya gitu. udah jadi budaya, udah mendarah daging juga gitu di Indonesia khususnya. Nah, itu Sipo gimana nih pendapatnya? Setuju sih sama dari kakak itu tadi, bahwa ya ini udah jadi salah satu kesalahan lah bagaimana cara berpolitik di Indonesia, yang dimana memasukkan
sisi bisnis di situ. Ya, Ya, udah menjadi kesepakatan bisnis di situ, karena kan di setiap anggota ataupun ini enggak semua ya, tapi beberapa gitu. Beberapa anggota DPRD yang saat ini jadi itu banyak juga yang diberi modal awal oleh pemegang, misalkan pemegang uang yang pemegang modalnya seperti itu, yang dimana nanti jatuhnya di dalam kesepakatannya ketika sudah menjadi anggota ataupun calon legislatif ataupun sudah menduduki, pokoknya itu harus ada timbal balik kepada dia gitu. Nah itu kan jadi bingung gitu ketika sudah menduduki. Kalau misalkan yang baru nih, kebanyakan itu yang baru mereka pada bingung gimana cara nyari duitnya untuk bisa membalikan modal ini kepada si pemegang modal. Ya jatuhnya jadinya ke korupsi. Iya. Karena bingung mengembalikan modal awal. Iya gitu. Ya itu yang salahnya sih. Kenapa harus ada kos politik yang besar? Sebenarnya kan untuk melakukan hal seperti itu nggak perlu kos politik yang besar. Itu cuma dibuat aja dengan dibuat peraturan-peraturan oleh yang gitu kan. Seperti misalkan ingin mencalonkan dari partai anu, itu kan pasti ada kos politiknya lagi. Nah itu yang harusnya bisa dikikis oleh kita ke depannya. Tetapi saya masih optimis untuk korupsi ini bisa dihilangkan, walaupun nggak tahu kapan gitu. Mungkin 50 tahun yang akan datang mungkin bisa, iya. Tetapi saya masih optimis bahwa kedepannya kitalah yang akan menduduki itu. Dan insya Allah ketika kita yang sudah menduduki, ya jangan lupakan hal-hal seperti ini, seperti nilai-nilai kita saat kita mendukung dan membela rakyat tuh ya harus sampai juga nanti ketika sudah menjadi pejabat gitu kan. Nah salah satu contohnya kan saat ini ya seperti yang sedang dilakukan oleh Bu Maiti sebagai dosen pengampu mata kuliah anti korupsi, dengan memberikan edukasi bahwa Indonesia bisa tanpa korupsi dengan cara seperti apa. Ya inilah kita. Mungkin seperti itu. Iya. Nah, sekarang satu pertanyaan. Kalian kan mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa generasi penerus kan ya. Nah, bagaimana sih peran mahasiswa dalam mengurangi tindak pidana korupsi gitu? Kalau saya tentunya tadi kan udah dijelasin sama Kang Heru sedikit gitu ya, bahwa bentuk rakyat di Indonesia itu unik gitu, dimana antara unik dan juga skeptis, ya, dimana mereka tuh udah nggak peduli dengan masa depan bangsa, lebih peduli dengan masa depan perut saat ini, kan. Saya suruh lebih Iya betul. Jadi ketika bentuknya seperti yang ketika ada pemilu, mereka lebih melihat mana yang ada uangnya terlebih dahulu, bukan melihat mana yang programnya bagus untuk bangsa. Nah, perannya seperti apa kita sebagai mahasiswa? Ya tentunya kita sebagai mahasiswa mengedukasi lah kepada mereka bahwa hal-hal seperti itu tuh memang bisa dirasakan saat itu juga peran si anggota atau calonnya ini. Tapi kan kedepannya kita belum tahu karena cuma ngelihat dari harga 100.000 gitu ya. Itu nggak bisa dibeli gitu. Nah itu kitalah yang harus bisa memberikan edukasi, bukan hanya tentang misalkan pemilu ataupun tentang anti korupsi, ini di berbagai bidang, karena kan kita sebagai agent of change ya itulah fungsinya mahasiswa gitu, sebagaimana kita yang diberikan privilege untuk mengetahui sebuah pengetahuan dan diberi privilege bahwa kita untuk mengedukasi masyarakat tuh kita mempunyai apa ya, di masyarakat itu mempunyai jabatan tanpa kita sadari. Ketika seseorang melihat ada misalkan Pipo berbicara di satu masyarakat, mereka melihatnya saya sebagai mahasiswa, orang-orang yang sudah mempunyai ilmu gitu kan. Nah itulah keuntungan kita, dan itu harus kita lakukan ke depannya untuk ke masyarakat gitu. Sepakat sih dengan yang disampaikan Kang Pipo, bahwasanya kita sebagai mahasiswa, peran mahasiswa adalah agen perubahan, pembawa perubahan gitu kan. Maka apa yang kemudian harus kita lakukan ketika melihat Indonesia budaya politiknya sudah menyeluruh semuanya seperti itu gitu. Masyarakatnya apatis terhadap
negara, karena memang masyarakat juga sebagai contoh kecil gini, yang tadi saya sampaikan bahwa ketika pemilu datang, si masyarakat itu bukan melihat program yang akan diusung atau akan dilaksanakan oleh si pencalon, tetapi si masyarakat ini bertanya, ini ada uangnya enggak? Ini berapa? Ini yang menjadi PR kita sebagai mahasiswa, bagaimana kemudian ini kita mengedukasi mereka gitu. Sebenarnya bisa gitu, korupsi ini diberantas di Indonesia, tetapi memang membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Kita harus mengedukasi sampai ke grassrootsnya gitu, ke akar-akarnya gitu. Itu sih. Walaupun itu kalau boleh saya menambahkan, itu bukan salah masyarakat juga sebenarnya. Mereka mempunyai sikap seperti itu, ada alasan. Ya. Nggak mungkin mereka seperti itu tanpa alasan. Karena ketika mereka mungkin awalnya sudah memberikan harapan kepada si pencalon dengan tanpa iming-iming uang, mereka ikhlas gitu kan. Tapi ternyata yang pencalonnya ini memberikan kepada masyarakatnya mengecewakan. Nah, itu kan jadi jadi polemik gitu, ketika memang seharusnya tidak seperti itu, tapi masyarakat juga mempunyai alasan bagaimana mereka memandang situasi politik saat ini. Yang menarik itu bukan salah masyarakatnya, tapi tergantung masyarakat juga, ya tergantung dari pimpinan pemerintahan juga, bukannya? Karena kalau misalkan ada edukasi dari dulunya mungkin bahwa itu tidak baik, karena sekarang sudah jadi budaya itu sudah susah, sudah melekat kan semua. Jadi untuk perubahan itu susah, lama, kan tergantung ya. Makanya kita ini calon-calon generasi muda cobalah terapkan diri ke masyarakat itu, jangan hanya berani dibayar segitu dan itu dijadikan budaya bahwa setiap musim panen, mungkin kalau di pemilu itu panen ya, partai ini masuk ambil. Akibatnya kan dampaknya generasi kita juga kan. Yang salah satunya sih kalau saya lihat banyak juga ada anggapan bahwa udah terima aja uangnya untuk masalahnya, nyoblosnya bebas. Nah sebenarnya itu ada salahnya itu. Kenapa harus diterima? Karena kalau terus diterima bakal terus dilakukan. Tetapi kalau kita perlahan untuk ada yang misalkan ada yang ngasih uangnya dan kita tolak, itu mereka bakal berpikir, oh berarti udah nggak cocok yang seperti ini kepada masyarakat kita. Berarti masyarakat kita itu udah teredukasi. Jadi dimulai dari seperti itu, ya jangan dulu diterima. Mau masalahnya Anda memilih siapa, ada siapapun yang memberi uang, ya jangan diterima sekecil apapun gitu, agar bisa dihentikan dan tidak menjadi budaya. Sangat menarik nih. Satu lagi pertanyaan. Andaikan, terus bagaimana gitu gambaran kalian semua ini kalau bangsa Indonesia, khususnya negara kita Indonesia tanpa korupsi, gambaran hidup ke depan gitu. Gimana? 100 atau 50 tahun lagi mungkin ya. Kalau misalkan yang seperti ini terus budaya kitanya seperti itu ya walam ya. Tapi kalau misalkan itu memang bisa diberhentikan, ya mungkin kehidupannya ya gambarannya ya gimana gitu kan, udah kepikir setiap di kepala, wah asik ada gini gitu kan. Menurut Anda tuh gimana gambarannya gitu? Kalau menurut saya, ketika Indonesia hari ini tidak ada korupsi, maka masyarakat tidak akan ada pemulung, tidak akan ada pengemis, gitu kan. Tidak akan ada yang kelaparan, gitu. Semuanya akan makmur. Kalaupun Indonesia tidak ada korupsi, gitu kan, ya kita akan makmur, sumber daya alam kita akan merasakan, gitu kan. Karena memang Indonesia ini negara yang memang sumber daya alamnya sangat luar biasa melimpah gitu kan. Nah, cuman banyak malingnya, SDM-nya, SDM manusianya, gitu yang memang menyalahgunakan itu, ya. Gitu sih. Ya, setuju. Kalau gambaran untuk kedepannya misalkan, ya kita halusinasi dulu aja. Halusinasi bagaimana Indonesia jika tanpa korupsi. Ya, kalau saya melihatnya
kita bakal bisa melaksanakan apa yang dirancangkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Berarti semua pasal kembali terimplementasikan. terangkat lagi kan? Iya, terimplementasikan sebagaimana yang disebutkan tadi Kang Heru, bahwa sumber daya alam bisa dikuasai oleh negara dan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat itu dilakukan, dan juga fakir miskin nggak akan terlantar seperti di pasal 34 kan, 34 ayat 1. Nah, balik lagi ke Undang-Undang Dasar, ya itulah yang jadi harapan di mana dulunya Indonesia, gambaran Indonesia tanpa korupsi itu seperti itu gitu kan. Dan kita bisa melihatlah banyak banget potensi yang ada di Indonesia. Dari misalkan kita lihat ke potensi kewilayahan, ya, kita negara sebagai wilayah yang cukup besar, bahkan jika perang melawan misalkan negara tetangga udah takut duluan, ya, gitu kan, karena saking luasnya dan juga ditambah potensi sumber daya manusianya. Kita tuh punya potensi di sumber daya manusia. Dengan saat ini kan kita menduduki ranking keempat sebagai penduduk terbanyak di dunia. Dan kalau melihat potensi yang sebanyak itu, ya harusnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Betul. Dan dilihat lagi dari letak geografisnya kan. Kalau letak geografis Indonesia saat ini sangat strategis, di mana kita diapit oleh dua benua dan juga dua samudra yang dimana memberikan keuntungan kita ini sebagai jalur pelayaran teraktif gitu di dunia kan. Karena saking kita strategisnya itu tuh jadi peluang banget buat Indonesia bagaimana bisa memberikan penghasilan kepada masyarakat dengan celah-celah seperti itu. Lalu melihat letak geografis lagi dan juga kewilayahan, ini tuh bisa memberikan peluang investasi yang sangat menjanjikan. Iya, betul. Saat ini mungkin Indonesia sedang merancangkan seperti itu. Mungkin pemerintahan yang saat ini berjalan sedang mengusahakan seperti itu. Tapi kan tetap ketika yang baiknya satu tapi dikelilingi oleh yang buruknya 10 akan tertutup, gitu kan. Dimana peluang investasi yang harusnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adalah yang nyomotnya, adalah yang saya nitipnya seberapa persen gitu kan. Nah, itu yang kemungkinan kedepannya Indonesia tanpa ada korupsi. Dan mungkin tambahannya di bidang pelayanan publiknya gitu kan, kita saat ini birokrasinya terlalu panjang, dan kedepannya kalau nggak ada korupsi itu bisa banget kita minimalisir birokrasi. Dan itulah fungsinya kita saat ini untuk merancangkan bagaimana birokrasi yang sederhana tapi bisa efektif kan. Nah, itu harapannya dan gambarannya kalau nggak ada korupsi. Kenapa? Karena kalau saat ini mungkin, kalau seuzonnya saya, birokrasi yang panjang itu dibentuk untuk diadakan celah-celah korupsi. Iya. Mencari celah. Tapi itu mungkin seuzonnya, mungkin harapan saya enggak seperti itu ya. Memang karena kebutuhan atau apa gitu. Nah, tapi memang faktanya seperti itu. Ya, betul. Jadi di kedepannya gambarannya yang saat ini kita sedang usahakan, misalkan dari sebelum-sebelumnya kita belajar tentang agile governance gitu kan, framework agile governance ini bisa terlaksana di mana antara birokrasi yang sederhana dan juga pemanfaatan teknologi bisa bersatu gitu kan. Dan itulah yang diharapkan dan gambaran kalau nggak ada korupsi di Indonesia itu. Mungkin seperti itu. Mungkin sejahtera ya, terus kemajuannya makin cepat, terus damai lagi gitu kan ke masyarakat mah. Ya amin lah. Amin. Mudah-mudahan. Walaupun nanti dirasakan oleh anak cucu kita nggak apa-apa. Walau kita berharapnya udah pasti sejahtera lah ya. Amin. Ya. Ya mudah-mudahan generasi kita terus pemerintahan kita benar-benar lah memberantas itu korupsi. Ya terima kasih ya rekan-rekan atas waktunya sudah mau berbincang-bincang ngobrol santai. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Tentunya kita juga di sini masih dalam hal pembelajaran dan harapannya
dari podcast ini kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang lebih lanjut dari dosen pengampu kita Ibu Meti tentang bagaimana cara kita mengantisipasi korupsi itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.